Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gramatikal Arab. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang marfu'atil asma. Dan kita masuk ke bab fa'il atau babul fa'il. Al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disebutkan setelah fi'ilnya. Jadi dalam bahasa Arab itu susunan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara susunan fi'il dan fa'il. Jadi setiap ada fi'il tentu pasti ada fa'ilnya. Setiap ada kata kerja pasti ada pelaku pekerjaannya atau pelaku pekerjanya. Dan dalam bahasa Arab pelaku pekerja ini disebut dengan fa'il. Contohnya di sini lafaz fa'ala Zaidun. Fa'ala adalah fi'il dan Zaidun adalah fa'ilnya yang mengerjakannya. Jadi pelaku pekerjaan di situ adalah si Zaid. Contoh lainnya adalah doroba Zaidun. Doroba adalah fi'ilnya dan Zaidun adalah fa'ilnya. Doroba memukul dan Zaid adalah pelaku pemukulnya. Memukul atau Zaid telah memukul. Wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Dan fa'il ini terbagi menjadi dua bagian. Ada fa'il yang berupa isim dohir dan yang kedua adalah isim domir. Kalimat atau fa'il isim dohir itu adalah fa'il yang terlihat pelakunya. Contohnya yang tadi disebutkan doroba Zaidun. Kita bisa melihat bahwa pelakunya adalah Zaid. Itu ya. Contoh lainnya adalah qoma Zaidun, yaqumu Zaidun. Ini contoh bagi isim mufrad yang dimana tanda rofaknya itu dengan menggunakan dhammah di akhirnya, yaitu dun, Zaidun. Kemudian qoma Zaidani, yaqumu Zaidani. Ini contoh untuk isim tathniyah yang menunjukkan makna dua dan tanda rofaknya menggunakan alif di akhirnya, Zaidani. Kemudian qoma Zaiduna, yaqumu Zaiduna. Ini contoh dari jamak mudzakkar salim yang dimana tanda rofaknya itu menggunakan wawu di akhirnya. Kemudian qoma ar-rijalu, yaqumu ar-rijalu. Ini contoh dari jamak taksir yang dimana ini adalah jamak taksir dimana rofaknya itu menggunakan dhammah di akhirnya. Qoma Hindun, taqumu Hindun. Ini untuk contoh mufrad yang mufradnya ini berupa muannas atau mufrad yang perempuan. Maka yang membedakannya adalah di fiilnya. Fiil mudhari'nya. Di mana huruf mudhari'nya itu menggunakan ta. Taqumu Hindun. Berbeda dengan Zaidun yang di mana huruf mudhari'nya itu menggunakan ya. Yaqumu Zaidun. Kemudian qoma Hindani wa taqumu Hindani. Ini juga sama isim tasniyah yang pelakunya itu perempuan. Kemudian waqamat Hindatu wa taqumu al-Hindatu. Ini contoh bagi jamak muannas yang dimana tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian qoma
hunudu, takumu hunudu. Ini contoh jamak taksir. Kemudian qoma akhuka wa yaqumu akhuka. Ini contoh dari asmaul khamsah, di mana rofaknya itu menggunakan tanda rofaknya itu menggunakan wawu, akhuka. Kemudian yang terakhir yaitu qoma ghulami yaqumu ghulami. Ini adalah contoh fa'il yang berupa isim mufrad yang disandarkan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim adalah ya yang berarti kepemilikan. Jadi artinya adalah qoma ghulami, telah berdiri anakku, yaqumu ghulami, sedang berdiri anakku. Jadi ghulami ini adalah dua susunan, isim mufrad dan ya mutakallim. Dan alamat rofa'nya menggunakan dhammah muqaddarah. Karena ada ya di akhirnya, maka dhammahnya itu dikira-kirakan. Jadi ghulami dengan ya mutakallim. Kemudian di sini ada contoh dari Al-Qur'an. Saya sisipkan, yaitu dari An-Nisa ayat 5. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ja'alallahu adalah susunan fi'il dan fa'il. Ja'ala adalah fi'il dan Allahu adalah fa'ilnya. Karena Allah itu adalah fa'il dan fa'il itu adalah rofa, maka tanda rofa'nya itu dengan dhammah, karena Allah itu adalah lafdzul jalalah atau disamakan dengan isim mufrad. Maka tanda rofa'nya itu menggunakan dhammah. Maka jadi ja'alallahu. Berikutnya adalah fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir adalah fa'il yang dimana tidak menyebutkan pelakunya atau namanya secara langsung, akan tetapi diubah dengan kata ganti. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti aku, saya, kamu, dia, mereka. Nah, itu adalah kata ganti. Jadi tidak menyebutkan secara langsung. Seperti contoh sebelumnya, fa'ala Zaidun. Itu disebutkan secara langsung namanya, itu Zaid. Akan tetapi di sini tidak menggunakan namanya, tapi menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini ketika dalam posisi fi'il dan fa'il tidak menggunakan kata ganti yang kita kenal seperti saya menggunakan ana, atau kamu menggunakan anta, mereka menggunakan huwa. Berbeda. Ini ketika susunan fa'il dan fi'il itu tidak seperti itu. Kita lihat contohnya. Contohnya yang pertama adalah dorobtu. Dorobtu ini berarti saya memukul. Jadi tu di sini adalah kata ganti yang mewakili ana. Jadi tidak boleh doroba ana, itu bukan, tetapi menggunakan tak di belakangnya, menjadi dorobtu, saya memukul. Kemudian dorobna, kami atau kita telah memukul. Jadi tidak menggunakan doroba anak atau doroba ya anak gitu ya, kita. Jadi tidak menggunakan itu, tapi menggunakan dorobna. Kemudian dorobta, kamu telah memukul. Dorobti, kamu telah memukul. Perbedaan dorobta dan dorobti adalah dorobta itu digunakan untuk kamu laki-laki, sedangkan dorobti digunakan untuk kamu perempuan. Kemudian dorobtuma, kalian berdua telah memukul. Dorobtum, kalian banyak telah memukul. Dorobtum itu untuk kalian yang jumlahnya 2 orang, sedangkan dorobtum untuk kalian yang jumlahnya lebih dari 2, bisa 3 atau 4 gitu ya. Kemudian dorobtunna, kalian perempuan. Kalau tadi dorobtum itu kalian banyak laki-laki, kalau dorobtunna adalah kalian banyak perempuan. Jadi
dorobtum untuk laki-laki, sedangkan dorobtunna untuk perempuannya. Kemudian dorobna, mereka telah memukul. Mereka di sini mereka perempuan, sedangkan untuk laki-lakinya itu menggunakan dorobohum. Gitu ya. Oh maaf, kalau laki-laki itu menggunakan wawu di akhirnya menjadi dorobu. Sedangkan untuk perempuannya itu dikasih na di akhirnya menjadi dorobena. Mereka perempuan telah memukul. Dorobu, mereka laki-laki telah memukul. Gitu ya. Kemudian satu lagi ada doroba yang menggunakan alif di akhirnya. Itu menggunakan dia berdua. Jadi ada orang berdua yang memukul, maka pakai alif di akhirnya. Menjadi doroba, mereka berdua memukul, gitu ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang isim fa'il dan juga pembagiannya. Ada isim fa'il dhohir, ada fa'il isim dhamir. Nah, itulah tadi penjelasan tentang fa'il. Semoga penjelasan ini bermanfaat, video ini bermanfaat bagi yang mempelajari ilmu nahwu dan juga yang sedang memperdalam ilmu nahwu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.